Investasi aktif di thrifting bisa dapat return 500%. Investasi aktif di mana kita menanamkan modal sekaligus ikut berkontribusi langsung di dalam usaha tersebut. Dalam konteks video ini saya membahas tentang usaha saya sendiri, yaitu di bidang fashion and retail. Jadi di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam berdagang, belum bisnis ya, yang dapat return 500% setahun. Dari Juni 2023 sampai Mei 2024. 500% atau sekitar 6 kali lipat. Video ini memang lebih untuk dokumentasi saya pribadi yang akan saya tonton di masa yang akan datang. Agar di masa depan saya juga tahu gimana sih pemikiran saya pribadi dan cara ngomong saya pribadi. Bukan bermaksud sombong atau sharing. Jadi misalkan cara saya bermanfaat bisa dipakai untuk teman-teman. Soalnya beberapa temanku banyak yang penasaran caraku ini gimana sih gitu. Padahal belum hebat teman-temanku yang lain ya. Dalam jualan memang belum sebagus yang lain gitu. Masih dalam usaha kecil-kecilan juga dan masih dagang. Jadi teman-temanku juga banyak yang tanya-tanya, ini gimana sih cara jualanmu gitu. Jadi mungkin bisa aku kirim video ini aja untuk menjelaskan mereka. Oke, langsung aja yang pertama, gimana cara dapat 500% returnnya. Dari saya pribadi, saya baca tren dulu pertama. Seperti yang saya tahu, thrifting mulai populer setelah adanya wabah COVID-19. Jadi setelah itu kan banyak banget yang bisa keluar rumah atau diperbolehkan. Jadi mulai banyak banget tuh yang belanja thrifting di event-event begitu. Baca tren simpelnya kalian bisa cek di sosial media atau dari teman-teman kalian yang mulai ngobrolin tentang thrifting. Namun saya sendiri membaca tren dengan cara yang berbeda. Di mana di Forbes saat itu orang nomor 1 terkayanya adalah Bernard Arnault di bidang fashion and retail. Thrifting bisa dikatakan adalah sisa dari brand fast fashion seperti punyanya Bernard Arnault. Jadi semakin banyak penjualan mereka akan berdampak juga di sisa pakaian yang mereka buang. Dan perlu diingat, sisa brand-brand ternama sangat diminati oleh orang-orang tertentu dan kolektor juga. Jadi simple, demand atau permintaan orang-orang semakin besar karena diperbolehkan keluar rumah setelah wabah COVID. Kedua, supply-nya semakin banyak karena memang sisa penjualan dari brand-brand ternama mulai semakin banyak juga. Alhasil, pasti sisa dari penjualan tersebut atau barang-barang yang reject yang kurang cocok untuk diperjualkan akan masuk ke thrifting. Misalnya, reject itu kesalahan jahit atau kesalahan desain atau gimana pasti ada. Dan itu bisa aja masuk ke thrifting. Jadi menurut saya, waktu itu demand-nya besar karena orang-orang boleh keluar rumah saat setelah wabah COVID. Kedua, memang suplainya banyak karena sisa dari penjualan brand-brand ternama juga banyak. Perlu digarisbawahi, menurut saya thrifting itu bukan cuma sampah. Thrifting menurut saya bukan hanya limbah atau sampah. Seperti yang aku bilang tadi, bisa aja barang-barang dari brand-brand ternama yang kesalahan jahit atau kesalahan desain bisa aja masuk ke thrifting. Nomor 2, pahami barang yang akan kalian jual. Jadi tentuin dari awal juga target penjualan kalian mau siapa. Kalangan muda kah, anak kecil kah, atau orang tua. Sebagai contoh, target pembeli dari jualan Raffi itu adalah anak muda atau remaja dengan usia 15 sampai 25 tahun. Minat mereka adalah hoodie dengan motif big logo atau desain yang besar atau yang full, celana jeans gombrang, dan lain-lain. Kita ambil contoh untuk stok hoodie. Di awal jualan, stok hoodie saya adalah hoodie brand Dickies dengan modal kurang dari 2 juta rupiah. Yang dominan desainnya adalah big logo. Nah, cari barangnya di mana, Vi? Simple, kalian bisa aja cek di forum jual beli Facebook, grup WA clothingan, atau dari teman ke teman. Bisa aja masuk ke event-event tertentu yang memang lagi promo. Dan bisa aja masuk ke pasar thrift tradisional yang pastinya terdekat dari rumah kalian. Cara jualan saya pribadi lebih suka perputarannya cepat, walau untungnya tipis. Dan setelah stok hoodie pertama saya terjual, teman-teman bisa coba pakai komposisi untuk stok selanjutnya. Gimana tuh komposisi? Jadi sebagai contoh, stok hoodie pertama saya itu modal kurang dari 2 juta. Setelah semuanya terjual, jadilah modal jadi 3 juta. Nah gimana tuh komposisi dari 3 juta ini? Nah, untuk awalnya saya menggunakan komposisi 50-30-20. Gimana tuh Vi? 50%-nya itu untuk stok hoodie brand dengan big logo atau saya kategorikan ke dalam kepala. 30%-nya untuk stok hoodie no brand tapi tetap motif. Saya kategorikan ke dalam badan. Dan 20%-nya untuk stok hoodie no brand dan tanpa motif. Saya kategorikan ke dalam kakian. Jadi 1,5 juta untuk hoodie brand dan big logo dengan target untung 30%. 900 ribunya untuk hoodie no brand tapi motif dengan target untung sekitar 50%. Dan 600 ribunya untuk hoodie kakian
atau no brand dan tanpa motif dengan target keuntungan 200%. Apa gunanya sih kita menggunakan komposisi untuk stok barang? Gunanya agar meminimalisir dead stock atau barang yang tidak terjual. Jadi barang yang tidak terjual akan ditutup sama brand kepala tadi yang kita masukkan dalam komposisi 50%. Dan di awal saya jualan itu untuk belajar juga dalam mengolah bal yang akan saya beli selanjutnya. Karena bal itu sangat-sangat random menurut saya pribadi. Jadi waktu itu memang saya belum mampu untuk beli balnya langsung, dan jika mampu pun saya belum tentu bisa mengolahnya karena isinya sangat random. Jadi gimana cara belajarnya? Waktu itu saya stoknya pun mirip-mirip dari isian bal. Gimana cara tahu isian bal? Kalian bisa cek di video saya atau di video lainnya yang unboxing bal. Jadi isiannya beneran random, jadi antara brand, kepala, badan itu terserah kalian mau komposisi seperti apa. Jadi saya mencoba sharing gimana cara komposisi waktu itu dalam jualannya. Nomor 3, saya menggunakan compounding atau efek bola salju. Menurut Albert Einstein, compounding adalah salah satu keajaiban dunia. Sering juga dikatakan compounding adalah salah satu keajaiban dunia nomor 8. Seperti namanya, efek bola salju, yang dimana dari bola salju yang kecil lama-lama akan menjadi besar seiring berjalan. Ini yang saya lakukan adalah menggunakan untung dari penjualan itu untuk modal usaha lagi, dan tanpa tarik gaji untuk saya pribadi dalam 1 tahun itu. Dan sebagai contoh, tadi modalnya 2 juta dan jadi 3 juta, selisih dari itu saya masukkan lagi ke dalam bisnis ini. Dan dari 3 juta saya menggunakan komposisi yang saya berikan di awal, dan setelahnya bisa untuk pembelian bal hoodie. Dan waktu itu memang bal hoodie belum semahal sekarang ya. Jadi menurut saya coba usahakan jangan ambil gaji dulu untuk pribadi, agar tetap terjadi compoundingnya. Jadi sebagai contoh, kalau mau ke 3 juta kamu ambil selisihnya, jadi tidak terjadi compoundingnya. 2 ke 3, 3 ke 6 begitu. Jadi tidak sampai ke 6 kamu udah ambil duluan. Nanti pasti ada yang bilang, oh gampang banget ngomong Vi. Iya betul, susah sekali memang kalau dilakuin. Bahkan pasti ada barang yang gak laku, ditipu teman sendiri sampai ulang lagi karena modalnya hampir habis, uang tabungan di rekening kehack, jadi nggak bisa untuk modal selanjutnya. Jadi menurut saya 3 poin tadi itu sangat penting. Yang pertama adalah baca tren, kedua adalah pahami jualan kamu sendiri, ketiga pahami compounding effect. Namun perlu dipahami cara orang itu beda-beda. Bisa aja caraku tidak cocok buat teman-teman, dan bisa aja menurut kalian caraku ini ada yang salah. Jadi saya cuma membagikan cara jualan saya pribadi. Mungkin kalian ada yang bertanya juga, kenapa dokumentasi sendiri gak di private aja, kenapa di public? Ya karena teman saya ada beberapa yang ingin tahu cara jualan saya pribadi. Jadi perlu di public untuk mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman juga. Dan jika tidak bermanfaat ya udah skip aja. Dan setiap hari saya juga belajar cara jualan yang bagus gimana. Dan perlu banget dukungan dari teman-teman atau saran atau kritik, bisa komentar di bawah ya, komentar. Jadi kita bisa diskusi bareng itu cara jualan yang benar itu gimana, yang bagus, efisien buat kedepannya gitu. Terima kasih semua yang udah nonton. Silakan coba jualan mulai dari sekarang.